Ustadz-ustadz, kiai, ulama kalau mau masuk kemari lebih mudah. Sebab kalau tidak diatur, jalan bisa tertutup semua. Karena yang hadir saudara ini di dalam sini aja ada puluhan ribu. Belum yang ada di luar sana saudara. Nah karena itu sekali lagi dengan tulus saudara kita perlu menyampaikan apresiasi. Terima kasih saudara kepada kepolisian setempat sampai di Mabes Polri yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Sekali lagi berarti acara ini legal, konstitusional, bukan acara liar tanpa izin. Betul? Takbir. Shallu ala nabi. Nah, berikutnya apresiasi yang paling istimewa, apresiasi yang paling tinggi, terima kasih yang paling banyak kita sampaikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah menyempatkan diri ikut hadir dalam reuni 212 ini saudara. Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua, senang tidak hadir di sini? Bahagia tidak hadir di sini? Ada yang paksa hadir di sini? Ada yang bayarin hadir di sini? Yakin bayar sendiri-sendiri? Yakin semua sukarela? Nah, kemudian ada yang dibohongin di sini? Nah, di sini panitia menulis ada munajat akbar. Semalam dibaca agak munajatnya? Kata panitia ada istighfar. Semalam ada agak istighfarnya? Kata panitia ada tahajud dan sholat subuh. Ternyata tadi kita laksanakan tahajud tidak? Betul? Berarti panitianya jujur tidak? Jujur tidak? Ada di sini yang merasa dibohongi? Alhamdulillah. Beginilah cara orang Islam kalau mengadakan acara saudara. Nah, jadi rapikan semua, rapikan. Perizinannya rapikan saudara, ketertibannya rapikan, kebersihannya rapikan. Alhamdulillah. Nah maka itu sekali lagi saya tanya saudara, perlu kita apresiasi panitia? Perlu kita apresiasi pengurus DKM masjid? Perlu kita apresiasi kepolisian setempat? Perlu kita apresiasi semua umat yang hadir? Takbir. Shallu ala nabi. Nah baik, berikutnya saudara, saya ingin bercerita sedikit karena tadi kelihatannya penanggung jawab panitianya sempat marah-marah itu. Katanya Habib Rizik nggak mau hadir, dipaksa hadir kemari. Boleh cerita? Tapi udah jam 9 lewat nih. Reuni tahun depan lagi deh. Utang-utang reuni tahun depan. Setuju? Enggak setuju? Tega banget. Bertahun-tahun enggak ketemu, saya minta tahun depan aja enggak boleh. Lanjut? Cerita aja sedikit. Ini cerita bukan ceramah, ya. Jadi saudara, sebelum acara ini digelar, sebelum panitia datang ke rumah saya untuk mengundang, sudah viral di beberapa medsos bahwa panitia akan mengundang saya agar bisa hadir di reuni 212 ini saudara. Nah saya cepat tanggap. Begitu berita itu beredar, walaupun panitia belum datang, saya kumpulkan, saya punya pengacara. Nah kebetulan di sini ada pengacara saya Pak Aziz Yanwar, ada Habib Ali Al-Attas. Saya kumpulkan pengacara-pengacara saya tanya mereka. Ini ada panitia bersama, saya belum ketemu mereka. Tapi katanya mau datang mengundang saya untuk ikut reuni 212. Dan saya sendiri belum tahu reuninya itu bentuknya bagaimana, tempatnya di mana, waktunya kapan. Cuman udah tersiar, panitia mau datang. Saya minta pertimbangan hukum kepada para pengacara. Loh kenapa saya minta pertimbangan hukum? Masyarakat perlu tahu bahwa status saya ini PB, pembebasan bersyarat. Nah pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Ini syarat utama, syarat penting. Kalau saya langgar, pembebasan bersyarat saya dibatalkan
dan saya harus ditahan lagi selama 1 tahun. Nah, dengerin dulu nih, boleh cerita gak? Nah, ini baru cerita begitu udah huha. Nah, jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan? Sampai 10 Juni 2024. Nah, udah cukup sampai di sini aja dah. Lu hahu gue ditangkap lagi. Habib Bahar, gimana nih jamaahnya nih? Udah dengerinnya yang tenang, jadi gue nggak ditangkap lagi. Kalau nanti tuduhannya apa? Habib Rizik bikin kerusuhan. Buktinya rekaman. Jangan pakai hahu. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, jadi saya undanglah tim pengacara, karena pengacara yang ngerti aturan-aturan dan hukumnya, saudara. Saya tanya, Pak Aziz, Habib Ali, dengan kawan-kawan yang lain bagaimana nih? Kalau betul-betul saya diundang, kalau betul-betul nanti ada panitia ngundang, saya diundang, bagaimana? Apa kita tolak? Apa kita boleh terima? Saya minta pertimbangan hukum. Maka pengacara saya mengatakan, Habib, secara hukum tidak ada masalah. Karena syarat pembebasan bersyarat itu Habib sudah kerjakan dan sedang dikerjakan semua. Ada 3 yang paling penting. 1, wajib lapor setiap bulan. Saya lapor tiap bulan. Saudara, saya datang ke kejaksaan, saya datang ke Bapas, saudara, sebagai warga yang baik, kita penuhi. Nggak pernah saya langgar. Yang kedua, kalau keluar kota harus izin secara tertulis. Kalau tidak ada surat izin dari Bapas yang ada di bawah Kemenkumham, saya tidak boleh keluar kota sama sekali. Ini saya ikuti. Kalau saya mau keluar kota, saya ajukan permohonan. Saudara, kalau diizinkan, saya keluar kota. Kalau tidak diizinkan, nggak boleh saya keluar kota. Nah, tapi sampai saat ini baru ke Sentul saja yang saya diizinkan untuk menengok istri yang sakit sebulan sekali. Karena saya punya istri sakit, harus dirawat serius, tempat tinggalnya di Sentul, sedangkan saya di Petamburan. Saya sudah minta izin seminggu sekali bisa temani istri, tapi izinnya baru dapat sebulan sekali boleh tengoki istri. Ada lagi huru hara. Kira-kira jelas gak? Ya, itu syarat kedua tuh. Jadi syarat pertama tadi apa? Wajib lapor. Saya jalanin. Yang syarat kedua, kalau keluar kota harus izin. Saya jalanin, nggak ada masalah ya, Pak. Nah, syarat ketiga, ini yang kita mesti waspada. Tidak boleh melakukan pelanggaran hukum. Nah, kenapa saya katakan mesti kita waspada? Kadang-kadang menurut kita nggak langgar hukum, tapi menurut lawan kita langgar hukum. Buktinya, saya cuma bilang baik-baik saja, diancam 10 tahun penjara, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun. Begitu saya masuk ke kasasi, akhirnya turun jadi 2 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja. Artinya bagi kita itu bukan pelanggaran, tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita, itu akan dijadikan permasalahan. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Makanya saya konsultasi dengan para pengacara. Ini kalau saya datang di reuni, ini pelanggaran hukum apa bukan? Ini yang jadi persoalan. Kalau pelanggaran hukum, besok PB saya dibatalkan. Dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun. Tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum, nggak ada masalah. Kira-kira jelas gak? Ini yang kita mesti waspada. Makanya saya tanya pengacara. Pengacara bilang, Habib, secara de jure, secara hukum,
nggak ada masalah Habib hadir di reuni, nggak ada masalah. Bahkan demo